Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina wa maulana wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang kula hormati Takmir Masjid Al-Manar lan saya jajaran Ketua PCM saha jajaran dan segenap para bapak ibu, para hadirin hadirat jamaah pengajian rutin malam Selasa yang dirahmati Allah. Senantiasa kita tidak pernah berhenti untuk kita mensyukuri segenap rahmat dan nikmat yang telah Allah curahkan, yakni kenikmatan yang Allah berikan. Bapak Ibu, Quran telah menyebutkan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ini rumus agar kita bisa beruntung, Bapak Ibu. Quran mengatakan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingat-ingatlah, maka tuturkanlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka nikmat menika jane kudu dikandak-kandake, dicerios-cerioske, ora didelikke Pak Ibu. Ning malah kadang kita sedaya niku nek oleh nikmat ora dikandake. Dodolan bathi meneng mawon, napa ndak disilih duwite. Nah niku lho Pak. Maka nikmat diceritakan. Kalau kita malah mboten nek oleh pacopin malah tonggol ya kecamatan do krungu malahan. Ini kan kebalik. Mestinya apa nikmat yang kita harus ceritakan. Mudah-mudahan salat wa salam senantiasa tersurah pada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya diminta atau di calling oleh Pak Ketua Cabang untuk bisa sowan, yakni memberikan atau kita bersama-sama ngaji, atau orang mengatakan dengan istilah thalabul ilmi. Karena tidak lengkap kalau kita hidup Pak Ibu tanpa landasan ilmu. Allah yarham Pak A.R. Fahrudin pernah mengatakan, ini dawuh Pak A.R. Bapak Ibu, apa kata beliau? Yakni ilmu itu laksana roh bagi sebuah jasad. Jadi ilmu laksana roh bagi jasad. Kalau orang tidak kenal dengan taklim atau pengajian, maka layaknya roh ya jasad yang tanpa roh. Niku, kula yakin panjenengan ditareni Pak Ibu, ditawari blegere dhuwur, gagah, ganteng, depah, bangir sisan ning mayit pripun. Kita tidak mau. Kenapa? Karena tentunya ya walaupun gagah seperti apapun, kalau dia tidak bernyawa maka
apa fungsi dan manfaatipun. Inilah esensi keilmuan. Jemaah sekalian, pada kesempatan 2 Selasa yang lalu telah kita sampaikan, yakni sistem perkaderan ala Rasulullah SAW. Kita akan coba lihat bagaimana Kanjeng Rasul secara kesempurnaan kehidupan dari A sampai Z. Menika pas jumbuh kalih bulan Rabiul Awal. Ini penting Pak, kajian masalah sirah nabawi. Kadang-kadang kita mempunyai satu kritikan pada rekan-rekan yang lain. Ibadan. Neng kita kiyambak mboten nate maca sejarah Nabi dari A sampai Z. Sinten sing pun katam, siapa yang sudah hatam, sing pun rampung Bapak Ibu maca kitab Sirah Nabawi dari halaman pertama hingga terakhir? Mungkin ada nggih. Ya, kitab mungkin yang boten sah begitu tebal, Pak. Mungkin Khulasah Nurul Yakin. Nika 3 jilid, 3 juz tipis. Kalau asalnya kitabnya kitab Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin. Nika kitabnya tidak begitu tebal, Pak. Ya tebalnya se-HP ini tebalnya. Lalu masih di ikhtisar, diringkes lagi, lebih tipis lagi. Itu 3 jilid. Kalau mau membaca yang lebih tebal lagi bisa kitab Rahiqul Mahtum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Barakfuri. Ini yang menang yakni perlombaan sirah tingkat apa internasional. Ini pun telah diterjemahkan dengan yakni Sirah Nabawi, diterbitkan Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Termasuk pernah bestseller, harganya hanya 110.000. Nah itu kadang-kadang kalau jenengan pit motor ki gonta-ganti, mboten ning toko buku siji ora kongang kadang-kadang. Jamaah sekalian, kita akan memotret sejarah singkat agar kita pernah mengenal Kanjeng Nabi kita dari pertama sampai terakhir. Menika. Dan kita bisa melihat kalau di luar sana mungkin kanca-kanca yang lain ketika bulan Maulid pada marak membaca kitab-kitab katakan Barzanji dan Nadziba, Asraful Anam dan yang lain. Ini isinya sirah Pak Ibu. Ning bentuknya nafar, bentuknya apa? Prosa. Itu. Jadi kalau dikaji betul dari A sampai Z artinya itu luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa dan tradisi kita di Indonesia ini kan setiap bulan Maulid tanggal 1 hingga 12 tiap hari membaca kitab Maulid, itu luar biasa Pak. Ini nek tahu maknanya luar biasa. Namun kita ini yang kadang-kadang tidak pernah membaca, tidak membaca kitab Maulidnya, berjanjinya ora maca maknane ini. Ini sehingga kita mengatakan, nah saya bergabung dengan Muhammadiyah ning ora kenal Nabi Muhammad. Gitu. Bahkan kadang tidak tahu fatwa-fatwa tentang Maulid. Kalau badhe matur ben mboten mangke salah tangkap Bapak Ibu. Pada fatwa tarjih dikatakan Pak, ini tarjih di tengah-tengah betul itu. Karena ada satu kutub yang kanan sekali dengan mudah mengatakan Maulid itu adalah bid'ah mungkarat. Sebagai berkait dengan peringatan Maulid ya sudah, ini bid'ah semuanya, tidak ada. Sementara yang lain mengatakan ini sunnah yang diangkatkan, sunnah yang dikuatkan, dianjurkan. Makanya rado mengikuti Maulid tidak akan dapat syafaat Rasul. Ini landasannya hadis yang maudhu, apa? Man a'zama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Man a'zama maulidi, barang siapa yang memuliakan hari kelahiranku, kuntulahu syafi'an, aku akan menjadi pemberi syafaat pada dia yaumal qiyamah, besok di hari kiamat.
jebul-jebule tibake hadise maudhu. Jadi yang satu yang kanan ini apa? Anti maulid, anti betul Pak. Pokoknya berkaitan dengan peringatan yes bid'ah semuanya. Yang sini ini ndak, ini ibadah, ini sunnah semuanya. Nah, tarjih mencoba untuk melihat hasanah dan hukumnya Pak. Maka tarjih mengatakan peringatan Maulid Nabi itu tidak ada perintahnya, namun pula tidak ada larangannya. Ini murni masalah istihadiyah. Istihadiyah loh Pak. Yang mana tinggal konten yang ada di dalamnya. Kalau kontennya berupa hal-hal yang bersifat mendatangkan kemungkaran, bahkan pujian yang berlebihan, ini masuk pada ranah keharaman. Contoh maca syair yang isinya berlebihan Pak. Niki contoh bunggih. Fa inna min judika dunya wa dharatuha wa inna ilmaka ilmul lauhi wal qalami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Monggo diwaca sareng-sareng. Saged Bu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, tarjih mengatakan itulah yang dilarang. Apa? Karena pujian tetapi agak berlebihan. Fa inna min judika, maka sesungguhnya dari kedermawananmu, ya. Fa inna min judika dunya wa dharatuha, dunia dan segenap ubur rampenya. Maka keluman Nabi itu koyok ndonyo lan sedaya sing melingkupi Pak itu. Ini ya pujian ya, pujian yang ya itu bagus saja Pak, tidak masalah. Tapi yang kedua, inna ilmaka, dan sesungguhnya ilmumu Nabi, fa inna ilmaka ilmul lauhi wal qalami, mencakup yakni pengertian ilmu, pengetahuan tentang lauhul mahfuz dan catatan pena. Nah, ini yang terlalu berlebihan. Kok persasat Nabi menika ngertos dari A sampai Z. Padahal Allah mboten maringi dawuh mboten preso menika. Maka di titik ini Pak yang krusial itu. Wa inna ilmaka ilmul lauhi wal qalami. Ya, maka kalau tarjih mengatakan inilah yang tidak diperkenankan. Wong ini di luar sana mengatakan tidak apa-apa, ini kan hanya ibarah ya, syair. Ya monggo, maka ada istihadiyah Pak. Nah, sedangkan kalau peringatan bimakna dalam artian memberikan penjelasan tentang dakwah, pentingnya makrifat pada Rasul, ini malah justru diperkenankan. Ning gandeng sampun kadung nggih mboten Pak. Maka di Muhammadiyah tidak ada peringatan Maulid Nabi. Maka nek wonten sing ngadani wae berarti ra Muhammadiyah. Maka kita lihat kontennya Pak. Ini penting loh Pak, mensikapi ini. Nanti jenengan lihat beberapa ulama dari Al-Azhar ketika memberikan fatwa masalah maulid juga. Ini, maka ini wilayah yang masuk kategori istihadiyah. Bapak Ibu, karena beliau seorang Rasul yang amat sangat luar biasa, bahkan Nabi menika asraful anbiya wal mursalin. Pramila Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum. Ini kita coba telaah Pak, pelan-pelan nggih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini ada dua huruf taukid yang digabungkan, yakni la, lam taukid la, kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad sungguh benar-benar, ada double ya, double apa? Huruf taukid, laqad. Ini pentingnya sinau bahasa Arab ya, grammar bahasa Arab.
Sungguh benar-benar kana lakum ada pada kalian semuanya fi Rasulillahi pada pribadi Rasulullah uswatun hasanatun suri teladan yang baik. Jadi Rasul menika minangka uswatun hasanah. Maka tidak aneh karena baca ayat ini kemudian seorang ketua takmir menika lahiran garwane dijenengi putrine uswatun hasanah. Niku jenengane uswatun hasanah. Ini kok bolosan nek sekolah. Pripun Bu? Berarti ora tok karo kenyataan nih gitu loh. Ya mungkin belum masanya ya, bisa jadi itu. Untuk siapakah uswah hasanah? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Untuk orang yang berharap perjumpaan kepada Allah dan selamat di hari kemudian. Pramila sing saged mengambil i'tibar dari uswah hasanah Rasul menika liman kana yarjullaha, untuk orang-orang yang mereka berharap yakni bersua kepada Allah. Ya, kadang ada orang-orang yang takut nggih, takut kepanggih Allah, Pak. Napa wedi mati niku lho. Ya wajar nggih. Wong donya ya penak, Pak nggih. Ya kepenak nyengsemke ngoten. Donya begitu luar biasa, maka banyak orang yang ngose nek mati sesuk wae ngoten niku. Ya, padahal orang-orang dulu mboten, maka bagi mereka itu adalah kematian merupakan sebuah kenikmatan. Ini kalau sudah mencapai martabat atau makom yang memang mahabbahnya kuat pada Allah, maka sing diangan-angan mati gitu. Nek itu sing diangan-angan urip gitu Pak. Maka yang diinginkan kematian. Bahkan orang-orang dulu Bapak Ibu, para sahabat, ketika mereka berangkat berjuang untuk berperang, maka yang dicari syahadah. Apa? Mati syahid. Nek mangi kondur perang kok isih urip rada getun, aduh isih urip ya nyong gitu. Itu lho Pak. Ini walaupun ya kembali ketika perang kok selamat ya masih ada banyak harapan toh, apa? Banyak amal yang bisa diteruskan. Mestinya begitu. Ini bedanya orang dulu dan sekarang. Jadi yang bisa mengambil ibrah dari uswah Rasul adalah satu orang yang berharap akan berjumpa kepada Allah. Yang kedua, orang yang ingin kelak dari kemudian dia selamat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat kepada Allah. Orang yang banyak ingat pada Allah, ingat pada zikrullah, ingat pada Allah yang banyak. Jemaah sekalian, ini jujur saja kula jenengan nika nek dihitung ya antara ingat pada Allah dan pada selain Allah masih banyak mana Pak? Nggih, isih oke eling karo sak liyane Allah. Ini maka Nabi sempat mengatakan kalau orang tidak putus pada zikrullah itu ya terus Pak ini ati nika sambung pada Allah, maka apa? Dia akan berjalan dimanapun malaikat apa? Sofathumul malaikah. Malaikat akan mensalaminya, menyalaminya, Pak. Menika lho. Nek ya panci angel nggih. Tingkatan orang-orang seperti kebanyakan ini ya isih kongang mikir donya. Kadang sholat ya rada lali gitu. Ya, orang yang banyak berzikir pada Allah. Yang kedua di surat Al-Qalam, kalau tadi di Al-Ahzab 21 Bapak Ibu. Yang kedua ialah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang amat sangat tinggi. Jadi azim menika agung ya. Jadi akhlak yang luar biasa agung. Ini akhlak Rasul, Pak. Bahkan Rasul itu akhlaknya pada siapapun, kepada sesama makhluk. Tidak hanya dengan manusia, pada binatang, pada tumbuhan, luar biasa akhlak beliau. Nabi pernah ketika akan berangkat ke masjid, Bapak Ibu, ajeng tindak ten masjid menika dumadaan ajeng mendet mau mengambil jubah beliau, ternyata kucing tidur di situ. Ini Pak, ini di sebagian riwayat tidur kucing turu teng riku.
Ya. Kucing sare teng riku, Pak. Nek jenengan kok presane kucing do turu aja gumun. Kenapa? Kucing itu tidurnya dalam sehari berapa, Pak? 12 jam. Ini kucing, Bu, 12 jam. Maka kucing itu hewan yang lulut dan senang tidur. Bahkan kalau ada orang yang rumahnya dikerasane kucing, tandane sing duwe menika apa sih? Wong sing alus. Bukan bangsa halus, wong sing halus, Bu. Kucing kerasan biasane. Ini sing kasar, kucing moh niku, Pak. Saya pernah melihat, ya Allah, inilah kadang-kadang orang ibadah ning belum sampai tataran ubudiyah. Rumahnya cedak masjid. Saya pas mandek di masjid itu di daerah timur sana, daerah mana? Temanggung Mengetan, Pak. Omahe cedak masjid. Kalau pas maghriban niku. Kula napa nyitandarke pit motor niku kula standarke gobrak ngoten kaget kula napa. Saka njero omah kucing duncalke, Pak. Kucinge warna kuning. Jane apik ulese niku lho. Cekel duncalke, Bu. Gobrak ngoten niku tutup lawange. Oh, ya Allah, kok kasar ya. Padahal omahe pedhek karo masjid. Ya, cedak karo masjid. Berarti masjid tidak bisa mewarnai jiwanya untuk berlaku lemah lembut. Kanjeng Nabi meresani ana kucing sing nembe turu, maka dinteni, Pak. Dinteni niku lho. Ini contoh akhlak kepada hewan. Termasuk akhlak kepada tetumbuhan. Nabi waktu itu kita sudah kenal di sirah Nabawiyah itu. Dulu Nabi ketika khutbah di Masjid Nabawi, maka beliau bersandar pada pokok kurma. Pada pokok kurma. Dan kurma itu memang amat sayang dengan Nabi, Pak. Karena pohon-pohon dan batu itu nek petuk nafas Nabi pasti ndak niku salam, Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah itu. Ini karena kita bukan Nabi, enggak tahu nggih. Ini Rasul, Pak. Salam, Pak. Nah, ketika mimbar telah dibuat, maka kemudian ditebanglah itu. Terus nangis. Ya, nangis. Kenapa? Karena tidak bisa lagi menjadi sandaran Kanjeng Nabi. Ini contoh. Nabi itu dengan makhluk juga punya belas kasih. Akhirnya ditanam di bawah mimbar Rasul, Pak, itu pokok kurma tadi itu. Nanti kalau yakin ini bukan berita yang asing ya, kita sudah biasa baca itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang luar biasa agung. Ya, akhlaknya agung luar biasa. Maka kita perlu mengkaji Kanjeng Rasul, bagaimana beliau sahsiahipun dari mulai beliau miyos ngantos beliau kapundhut. Ini karena seorang akan bisa semangat ketika melihat tokoh teladannya dengan satu makrifat yang sempurna. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kita beliau miyos, ya lahir, tentunya kita telah paham, yakni beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Isnain, hari Senin, Pak. Bertepatan dengan waktu itu tentara Abrahah menyerang kota Mekah. Ya, jadi ekspansi dari Yaman ke Mekah yang kita kenal dengan yakni tentara bergajah. Waktu itu Nabi lahir tahun 570 Masehi. Ada yang mengatakan 571, ini meh sami. Sekitar itu, Pak. Ya, tahunnya tahun gajah. Yang diabadikan pada surat Al-Fil. Surat apa? Al-Fil. Jemaah sekalian, ketika beliau lahir begitu, Pak Ibu, ketika miyos, maka Abu Lahab dikabari senang, Pak.
Seneng niku lho, napa iki ponakanku lahir. Ya. Akhirnya Abu Lahab punya budak yang bernama Thuwaibah yang ngabari itu dimerdekakan itu. Ini songgole bombong gadah ponakan sing lahir, Pak. Kenapa? Karena orang Arab itu, Bapak Ibu, kerekatan dalam sisi nasab luar biasa. Jadi ini ponakane sukses seneng, Pak, orang-orang ya orang-orang Arab itu. Lain dengan orang sekarang, krungu ponakane sukses malah susah. Lek kayak lu ponakanmu neng UGM ketompo, waduh ya toh anakku ora gitu. Susah, Pak. Orang Arab begitu, Pak. Kuat sekali, erat sekali jalinan nasab ya, jalinan kekerabatannya lekat sekali. Maka Thuwaibah dimerdekakan, Pak. Kenapa? Abu Lahab diwai ngerti nek Nabi nika lahir. Ya maklum dia tahu bahwa ketika Kanjeng Nabi lahir maka sudah dalam kondisi yakni yatim. Kemudian beliau lahir dari dua orang yang amat sangat terhormat di bangsa Arab, di suku Quraisy, ya, yakni ramanipun Sayyid Abdullah. Kemudian ibunipun Sayyidah Aminah, atau orang Jawa sering menyikat dengan Siti. Siti dari kata Sayyidati, jadi Siti, Pak. Gimana? Siti Bailah, Siti Markonah, Siti Tuminah, itu Siti Sayyidati. Ya, Siti. Ramanipun asmanipun Abdullah, ibunipun Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah bintu Wahab. Ini keduanya ketemu di Qusay. Ya, kalau diturut ke atasnya. Bayangkan Pak Ibu, Kanjeng Nabi itu ramane bapaknya seorang saudagar. Nah kan mungkin kita punya bayangan, oh Nabi itu paling ya bapaknya ya orang duwe. Ya kan kalau kita dengar yatim kan asosiasinya apa, Pak? Oh nek bocah yatim kae, bocah sing ora duwe rung mesti, Pak. Maka pada asnaf zakat 8 tidak ada yatim. Kenapa? Karena belum tentu yatim itu melarat. Gitu. Karena yatim bapaknya konglomerat ya sugih, maka bukan yatim, Pak. Ya, sedekah atau zakat untuk lil fuqara wal masakin wal amil dan sebagainya itu. Kanjeng Nabi ramane menika tujar, seorang saudagar. Karena bangsa Arab memang punya tradisi mereka berdagang. Bahkan bangsa Arab Bapak Ibu memang punya tradisi mereka amat sangat mengagungkan kemampuan baik finansial, kepiawaian dalam berbuat dalam bersair. Kemudian termasuk berapa anaknya mereka bangga, Pak. Nanti berkumpul di tempat, kalau jenengan umrah akan tahu, karena di sebelah tempat Mas'a itu ada istana raja itu namanya Jabal Qubays itu, Pak. Tempat berkumpul orang untuk berbangga diri, untuk mufakharah itu. Sapa sing akeh duwite nggih diumukke, Pak, di situ. Itu nanti bisa dibaca di sirah. Duwite, jabatane, ketokohane, kepinterane, pinter bersair, saling berbangga di situ. Nah, beliau orang tuanya seorang saudagar yang sering ya pulang pergi dari Mekah ke kota Suriah, kota Syam. Terus apa? Adzan ya, Pak? Baik, kita segek sementara untuk adzan dulu, monggo. Kita teruskan, Pak Ibu. Nabi lahir dalam kondisi yatim. Jadi beliau sudah yatim karena ketika beliau lahir dalam kondisi bapaknya telah meninggal dunia.
Sebab ketika Abdullah menika sedo, Nabi tesih ten kandungan antawis 2 bulan. Ya, 2 bulan di kandungan. Ada yang mengatakan 3 bulan. Ini. Maka yatim nggih. Yang disebut dengan yatim la yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah usia balik. Ya, kadang ada orang yang ya sok lucu nggih Bu nggih napa mengatakan ini ada pengemis Pak. Paring-paring Pak kula mbok diwai kula yatim. Yatim to Bu? Pinten umure Pak? 7 tahun itu yatim. Sebab bapak ibu wis ora nono. Yatim itu la yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah usia balik. Jadi kalau menghimpun anak yatim itu ya mestinya Pak sebelum balik. Ya. Maka nek sudah balik bukan panti yatim, ning panti yatim dan duafa kan bisa. Kadang ada panti-panti yang cuman menerima anak-anak lulusan SMP Pak. SMA ya, panti asuhan yatim, bukan yatim, SMA yatim. Maka Nabi kondisinya yatim ada hikmah yang besar. Kenapa? Allah men-setting agar beliau tidak tergantung pada orang tua. Bahkan kita bisa melihat ramane niku pun sedo, Nabi usia 2 bulan di kandungan. Kemudian Nabi ketika lahir tadi itu sudah yatim, maka tradisi bangsa Arab untuk menggapai kejernihan udara, maka masing-masing kalau sudah lahir biasa diambu oleh ibu susu. Ini tradisi bangsa Arab mencari ibu untuk menyusui. Ya Arab kan kota Pak, maka kemudian orang-orang dusun sudah datang itu loh mencari ibu-ibu yang punya anak untuk diberikan ASI itu. Nah Nabi pada usia Bapak Ibu pada usia pasca kelahiran tadi itu, maka Nabi disusui oleh seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ini sing aneh napa ngeten iki Pak Ibu. Ya, yang aneh begini. Ketika Nabi lahir maka tukang susu itu pada melihat tidak mau ini anak yatim kok. Ya, banyak mereka yang nggak mau untuk mengambil beliau Pak. Kenapa? Bocah yatim. Senasa bapaknya saudagar gini kan si yatim itu loh, seorang buat gaya meleh itu. Akhirnya yang datang seorang yang amat sangat sederhana, bahkan tidak mampu, siapa? Halimah As-Sa'diyah tadi itu. Konsul dengan garwane, piye Mas iki ana bocah neng yatim wis rapopo diambil ae itu. Ketika berangkat dari kampung Bani Sa'ad, ontanya kurus kering Pak itu. Lem lalu glendah itu loh. Niku. Bahasa Nabi dicekel ngoten, bali Pak. Ontane le bali terengginas itu loh, akas. Jelek. Itu kan kaget loh. Iki nembe ngomong bocah, nembe ngemban pisan wis ontane lem laku terengginas itu. Bahkan sampai rumah Bapak Ibu, ternyata ternak dari keluarga Halimah itu begitu subur itu loh. Ternaknya ya diperas susunya banyak, bisa keluar, dua lemu-lemu itu. Maka Halimah kemudian meminta perpanjangan. Ya kan biasa setahun terus Bu nika ngomong meleh itu. Sampai Nabi usia 4 tahun dan terpaksa dipulangkan. Mengapa? Karena Halimah ketakutan, sebab Nabi di usia itu telah terjadi peristiwa. Apa itu? Peristiwa pembedahan dada Nabi oleh malaikat. Ya, digo malaikat loro Pak itu. Konco-konco dhuwur kok digone dia dibedah, dibersihkan dada beliau. Hatinya itu. Ketika diberitahu informasi tentang Nabi kita itu, maka Halimah ketakutan, terus dipulangkan ke keluarganya di Mekah dalam usia 4 tahun. Dipulangkan ke Siti Aminah. Bu, pun niki Mas Mamat kula kondur nggih, pun sekap nih kula. Kewedian Pak itu. Kemudian Aminah mengasuh selama 2 tahun karena di usia 6 tahun
Kanjeng Nabi kita itu ibunipun kapundhut. 2 bulan di kandungan, bapak sudah meninggal dunia. 6 tahun usia beliau sudah sedo ibunipun, kemudian beralih ke kakeknya, ke jadduhu Abdul Muthalib ini. Dan biasa kalau seorang kakek kan begitu sayang, Pak. Abdul Muthalib begitu sayang sekali. Abdul Muthalib sayang sekali. Ini kan tokoh Mekah ya, bahkan sering diajak ke sana kemari. Termasuk kalau ke Ka'bah apa dia datang ya diajak begitu. Nek sore kita diumuk kayak gitu putuku gitu. Nah, kalau putu kesanding simbah biasanya Pak orang dalan nih mboten. Manja toh. Maka akhirnya Allah punya kudrah, Abdul Muthalib kemudian diwafatkan. Kapan? Ketika Kanjeng Nabi yuswanipun 8 tahun. Jadi 8 tahun pun sedo simbai. 6 tahun ibune. 8 tahun simbai sing begitu sayang kepada Nabi kita itu. Kemudian beralih ke pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib seorang yang amat disegani di kota Mekah, Pak. Tokoh yang begitu disegani. Abu Thalib itu orangnya lembut. Itu. Walaupun secara ekonomi kalah dengan yang lain, Pak. Kalah dengan Abu Lahab, kalah itu. Ini. Karena Abu Thalib bukan orang yang begitu kaya, bukan. Maka Nabi yang gembala kambing dan sebagainya Pak, ketika itu. Nah, ketika itu diasuh oleh pamannya, sering diajak untuk pergi berdagang. Termasuk pernah diajak oleh Abu Thalib ya. Yang merupakan pedagang ini pernah diajak ke negeri Syam. Kapan? Ketika Nabi berusia 12 tahun, Pak. Itu diajak berdagang itu. Ya, jadi mulai 8 tahun sudah di tangan Abu Thalib. Ini petinggi Bani Hashim. Kemudian sering ke Syam itu. Nah, di Syam itu ke petruk pendeta yang bernama Buhairah atau Bahirah, yang tahu alamat kenabian Nabi kita. Maka pesen, iki tolong jak bali. Sebab engko nek wong Yahudi do ngerti bakal dipercaya iki anakmu iki. Gitu. Maka Abu Thalib tahu, Pak, itu. Iki calon Nabi itu tahu janjian Abu Thalib. Ning karena sesuatu gengsinya sampai ketika dia mati belum mau masuk Islam. Itu yang menjadikan Nabi kita sedih. Ya, ketika ditalkin, ya ammi kul, duh paman ucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Pas ditalkin ngoten Pak nggih, paman maca kalimah thayyibah, ya suruh mengatakan la ilaha illallah, ternyata fa'aba, dia enggan untuk mengatakan kalimat itu la ilaha illallah, enggan Pak. Kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman. Maka Nabi begitu sedih itu. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk pada yang dia kehendaki. Menika Al-Ahzab itu 56. Kemudian jamaah sekalian, setelah Nabi berdagang di kota Syam kalau wau dengan pamannya, kemudian ketika tambah dewasa Pak Ibu, beliau mengambil ibrah ketika awal itu ya, nanti dagang. Kemudian Kanjeng Nabi kita mulai diajak kongsi dengan seorang wanita janda yang kaya. Jadi niki janda kaya Pak, ayu sisani mboten. Berasi lah carane. Menika. Ketika Nabi berdagang kongsi dengan Khadijah itu, maka Nabi kemudian dari Mekah ke Syam ditemani seorang yang bernama Maisarah. Nah, orang yang tidak paham kan asosiasinya Maisarah itu adalah wanita, gimana? Sebab nek wonten tak marbutah mesti wedok, padahal Maisarah menika lanang. Ya, Maisarah Umayyah kan lanang Pak Ibu, bukan
bukan wanita. Ini di Indonesia Maisarah wedok, Siti Maisarah iki mboten. Menika lho Bu. Ya, maka Nabi ini kemudian karena Khadijah tahu kok begitu amanahnya, begitu suksesnya dalam berdagang. Kemudian Khadijah ya jatuh hati lalu datang pada pamannya lewat utusan untuk melamar Nabi Muhammad. Kapan? Ketika Nabi berusia 25 tahun. Khadijah berusia 40 tahun. Ini sudah sah, Pak. Artinya tidak ada karena ada orang yang mulai menggugat ini, Pak. Apa iya gitu. Ya. Nabi usia 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Itu menikah. Kemudian punya putra, gimana? Ya, ada mulai Qasim, ya Abdullah, ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Zainab, ada 6. Kemudian dengan Maria punya Ibrahim, kan begitu. Kemudian Nabi, Bapak Ibu, beliau setelah menikah maka beliau menerima wahyu kapan? Ketika usia 40 tahun di Gua Hira. Ya, Nabi kan merasa resah dengan kaumnya toh Pak, Ibu-ibu. Wah, ini kok do nyembah berhala, terkena praktek ribawi. Ya, praktek-praktek prostitusi dan yang lain, maka keresahan itu mengantarkan beliau bertahanus di Gua Hira. Itu kalau jenengan perso Gua Hira itu kalau dari bawah sampai atas Pak, setengah jam itu loh. Nek do munggah itu loh Pak. Iki sing kuwon haji perso nggih, setengah jam itu loh Pak. Itu masih terjal itu. Nabi di situ. Niku sing rangsum ya garwane Pak. Kira-kira pripun niku? Wong putri munggah mudhun itu kan ya kadang sok kondur Nabi itu. Maka Nabi kemudian didatangi malaikat Jibril dibekep ping 3, Iqra ya Muhammad. Nganti ping 3 niku. Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya. Kemudian 3 kali ketika dibekep ping 3 kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam dan seterusnya itu. Ini 5 ayat nggih. 5 ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka Nabi mulai dapat wahyu, Pak. Ning beliau belum berdakwah secara terang-terangan karena apa? Karena memang Nabi waktu itu seperti kita kemarin sampaikan, maka Nabi berdakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Nah, pasca 3 tahun Nabi dakwah sirriyah, kemudian ketika mendapatkan ya surat Al-Mudaththir, kemudian baru Nabi meneruskan dakwahnya dengan cara terang-terangan. Termasuk fasta bima tu'mar tadi itu yang di Allah firman itu. Fasta bima tu'mar, maka sampaikan yang telah diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Maka Nabi mulai dakwah secara sirriyah. Mulailah Nabi mendapatkan banyak banyak tantangan. Ya biasa Pak nggih, dimusuhi. Niki menjadi sunah para Nabi. Jadi ngandhake sing bener terang-terangan malah ora dipercaya. Ya, ada intimidasi, disiksa, dipersekusi. Kalau bahasa sekarang ya dipersekusi, disingkirkan dan yang lain. Ya, menikah. Ini ketika Nabi telah mulai berdakwah. Ketika belum ya orang pada senang Pak Ibu. Apa? Nabi sampai telah al-amin. Kapan? Ketika usianya 35 tahun. Niku pun disebut al-amin. Menikah. Ini bahkan diboikot. Ya, Bani Hashim dilarang untuk berinteraksi dengan bani-bani yang lain. Dengan Bani Adi, Bani Umayyah, Bani Tamim dan yang lain, Pak. Ini murni diboikot. Menikah. Bahkan sampai diceritakan itu sampai lay dahar itu mun kangelan, Pak. Makan dedaunan yang kering itu. Ini. Tapi Bani Hashim kan kempel gitu, walaupun mereka belum Muslim semuanya nih kempel. Iki nek Muhammad kok diganggu ya
tak bela kan begitu menika. Maka mulailah permusuhan pada Nabi kita. Kemudian Nabi di Isra Mi'rajkan. Ya. Jadi dimusuhi, kemudian pamannya meninggal, istrinya meninggal dunia. Ini paman sing bela ya sedo, le mati ora mlebu Islam. Garwane sing berjuang untuk bela Nabi juga meninggal dunia. Maka sedihnya luar biasa. Ya, itulah tahun duka cita atau amul husni. Ya wis diboikot, termasuk orang-orang yang dekat dengan beliau dipanggil Allah. Maka Nabi kemudian mengisra mi'rajkan ke ya dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Menika bukti akan Allah Maha Kuasa untuk memberikan tasliyah pada beliau. Terjadi tahun 621 Miladiyah, tanggalnya 27 Rajab. Ini yang muktabar Pak, walaupun ada banyak perbedaan nggih. Nah, ini yang kita kenal begitu. Itu 27 Rajab Nabi Isra dan Mi'raj. Kita bercepat Pak karena waktunya nggih. Nah, pasca Isra Mi'raj sudah dilaksanakan, Nabi nampa dawuh salat. Ya. Kemudian Nabi diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Yathrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang disinari Pak, Munawwarah menika. Kenapa? Karena peradaban Islam itu kemudian cemerlang di kota Madinah. Ya, Madinah dan Mekah itu beda Bu. Napa? Nek Mekah tradisinya adalah para pedagang. Jadi pedagang sok anu Pak Ki, neng pasar kan sok bengak-bengok Ki. Maka orang Mekah itu secara bi'ah itu lingkungan itu lebih kasar dibanding orang-orang Madinah. Orang Madinah jauh lebih lembut Pak. Ya kalau ada orang nyebrang itu pakai mobil ya, mobil itu di jalan ada orang nyebrang mesti mandek Pak. Ayo. Gitu. Ini orang Madinah loh Pak, lebih halus. Mekah Mas berabat mawon itu. Ini apa ini bedanya antara Mekah dan Madinah. Maka di Madinah inilah kemudian Kanjeng Nabi hijrah dan menyampaikan dakwah Islam di sana. Menika. Kapan? Tahun 622 Miladiyah atau Masehi. Ini pindah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Ya kita bisa membayangkan Pak, hijrah menika bukan ya dengan jalan kaki, pakai onta itu. Ya kalau jenengan pernah merasakan antara Mekah dan Madinah itu kan kalau pakai armada darat kan juga lama gitu. Karena sekitar 500 kilo itu jaraknya. Jadi Surabaya Jakarta mlaku Pak Ibu-ibu. Gimana? Ora ono yup-yup, tidak ada rest area, tidak ada tempat berteduh. Ini kalau tidak kuat sekali niatnya tidak bisa Pak. Nah, semua sahabat ketika hijrah itu semuanya dengan cara sesideman. Dengan cara apa? Sembunyi, kecuali Umar bin Khattab. Jadi Umar itu orang yang luar biasa. Beliau datang ke Ka'bah dan mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy Mekah, saya Umar besok akan hijrah ke Madinah." Itu. Diumumkan langsung, Pak. Siapa yang kepengen istrinya jadi rondo, janda, anaknya jadi yatim, cegat Umar di gerbang Mekah sana. Ini loh. Itu Umar Pak. Kanjeng Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi dan Abu Bakar itu loh Pak. Neng Umar begitu. Apakah Nabi nggak berani? Boten, nggak begitu Pak. Kenapa? Memang yang namanya pimpinan harus orang kudu sering-sering muncul di publik Pak. Gimana? Sebab nek pimpinan sekali kemudian dibinasakan meninggal, selesai itu. Itu hikmahnya. Maka Nabi itu hijrahnya bukan dengan cara yuk terus nantang, ayo sapa sing arep ya nyegat Muhammad ning kono. Ndak begitu Pak Nabi itu. Itu Umar begitu. Nah, maka mereka tidak menghalangi ora wani Pak. Nggih mboten. Wani tak Pak. Nek tak cegat ya kojur ya dadi rondo to bojoku kan. Iya, tem to anakku. Ndak udah berani, itu Umar Pak itu. Ini bayangkan hijrah begitu beratnya. Kalau tidak ada niatan yang kuat ya tidak bisa. Ini jadi inilah hijrah Kanjeng Nabi itu.
menikah Pak. Masya Allah, ini banyak kesulitan, intimidasi ya. Dipinggirkan, diusir, dizalimi oleh orang-orang Quraisy Mekah, maka hijrah ke kota Madinah. Maka Nabi diterima di kota Madinah. Maka biasa kalau pada sorokalan kan dibaca ya, Tolal badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mata alillahi ta ayuhal mu'uthufina dan seterusnya itu. Ini kan menggambarkan itu, ditompo Pak itu. Orang Madinah menompo dengan lapang dada, ayo ya dipuji, disanjung itu. Kemudian Nabi Muhammad dengan qaswahnya itu, ontanya itu Pak. Kemudian ketika hijrah masuk ke kota Madinah itu, maka Nabi kemudian ya bertempat tinggal di tempat ketika ontanya itu berhenti. Termasuk kemudian bangun Masjid Nabawi itu. Nabi tinggal di sebelah Masjid Nabawi yang hingga sekarang masih ada di bilik beliau untuk makom beliau itu. Ini tentang apa? Hijrah. Kemudian Bapak Ibu, ya ini singkatipun ya. Kemudian Nabi di Madinah ini beliau selama 10 tahun itu berhasil menancapkan ya dakwah dengan begitu sukses. 13 tahun di Mekah itu beliau berdakwah masalah penguatan i'tiqad. Maka ayat-ayat yang berkait dengan akidah itu turun di kota Mekah Al-Mukarramah, di kota Mekah. Ning hal-hal yang berkait dengan syariat yang lain maka turun di kota Madinah. Kalau sholat masih di Mekah karena sebelum hijrah atau beliau Isra Mi'raj. Nah, puasa di kota Madinah. Kemudian juga zakat, haji pun di Madinah. Bahkan Nabi ketika beliau rambung haji wada itu, haji pamitan, ini maka Nabi rambung haji wada jarak 81 hari beliau kapundhut. Bapak Ibu, ini apa? Nabi sedo di usia 63 tahun dan Islam telah menyebar di saantero Jazirah Arab. Jadi Nabi niko sedo Pak, niko Jazirah Arab itu baik Hijaz dan Najd itu ya sudah Islam semuanya. Menika Yahudi sudah terusir itu, sudah diusir karena berkhianat ketika perang Khandaq. Nah, baru kemudian perluasan ke negeri yang lain, ada masuk ke wilayah Mesir, kemudian masuk ke daerah bagian timur, ada mulai Irak, Khorasan, itu masa para sahabat. Persia. Ning Nabi sedo Arab itu ya Jazirah Arab sudah dalam pangkuan keislaman menika. Berhala sudah tidak ada, Pak. Maka sampai hari ini kalau jenengan datang ke Arab Saudi tidak ada miniatur patung Pak itu. Tidak ada kok, misalkan yang patung Raja Fat tidak ada itu. Patung gede ngoten niku mboten wonten. Ya kalaupun ada hiasan-hiasan di sisi-sisi kota ya ada, tapi kan replika-replika yang bukan bentuk patung manusia. Ya paling sepeda gede ngoten. Orang sering bilang sepeda Nabi Adam, padahal mboten Pak itu. Ini loh gampangannya begitu loh. Ya, pit songlo gede banget kemudian disebut dengan sepeda Nabi Adam. Jadi ya bukan, ya sepeda hiasan kota Mekah ya karangan apa seniman dari luar negeri kan begitu ditaruh di situ. Maka Arab ya Jazirah Arab sudah dalam pangkuan agama Islam dan Islam telah tersebar dengan nyata dan terasakan keberkahan kehidupannya. Itu Madinah sudah bersinar Pak menika. Bahkan orang rindu di masa Nabi. Bapak Ibu, ketika Nabi telah wafat maka para sahabat mereka menjadi panah-panah dakwah untuk penerus dakwah Islam menika. Jadi orang mandek Pak, dakwah terus ya berjalan. Bahkan Bilal tukang adzan Rasul Pak, beliau kemudian dari Madinah sampai pindah ke Syam. Bilal itu ke Syam itu Pak. Bayangkan jaraknya berapa ribu mil ya. Ya, ketika di Syam itu pasca Nabi sedo lama, Bilal pernah ditemui Nabi di mimpi itu. Bilal, apakah kamu ora kangen karo aku toh gitu. Bilal ngoten Pak, aduh. Nggih. Mak jenggira tang, Rasulullah nih di mimpi. Ya, orang yang mimpi penuh dengan Nabi kan memang kalau persis cirinya dengan hadis Nabi kan memang Nabi toh Pak, gambarnya persis itu.
Maka Bilal kemudian berencana untuk mengumpulkan bekal terus berangkat ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi. Kenapa? Karena impi tadi itu Pak Ibu. Maka beliau berjalan dari Syam ke Madinah, sesampai Madinah kemudian ziarah ke makam Nabi Pak. Itu tentunya sunnahnya masuk ke masjid Nabi, salat tahiyatul masjid baru berziarah, ini sunnah. Ya ziarah loh Pak, bukan meminta. Ya berziarah Bu. Rampung ziarah petuk pada Umar. Umar mengatakan, Bilal, bahasan ruketan mbok yo. Ya jenengan azan Bilal. Kon azan Pak. Sing ngongkon Umar. Karena waktu itu Umar jadi sudah mati khalifah waktu itu. Maka Bilal mengatakan, Umar, saya ini muadzin Rasul. Maka pasca Rasul sedo kula pun mboten nate adzan, mbok pisan-pisan. Masa ora gelem adzan to sampai niki. Pisan-pisan. Kenapa? Karena kami rindu dengan kejernihan, keindahan suaramu Bilal. Mboten Umar, mboten, estu mboten. Kula menika muadzin Rasul. Nah, ora kersa Pak. Kemudian di esok harinya ternyata kepethuk dua cucu Rasul, sinten Al Hasan dan Al Husain, diruket Pak. Ya, diruket. Wah, paman Bilal tah ini. Bilal, paman. Bu ya silakan jenengan azan, monggo azan. Karena yang nyuruh adalah cucunya Rasul, maka tidak mungkin Bilal menolak. Maka Bilal kemudian naik ke sutuh, kemudian azan Pak. Takbir pertama dikumandangkan langsung kota Madinah seakan horeg. Kenapa? Karena teringat zaman ketika Nabi masih sugeng itu. Orang-orang pada berhamburan ke masjid. Ini Bilal ya ini, pada datang Pak itu. Sampai Bilal hampir tidak mampu merampungkan azan. Ketika mencapai bacaan niku. Ya, ketika sampai bacaan syahadat Rasul itu mboten muni Pak. Ya meh mboten muni. Nggih, menika terus sampai rampung Pak itu. Ya, semua pada pada muwun niku do nangis Pak. Keingat ketika zaman Nabi masih sugeng itu. Ya niki. Ini satu contoh Pak. Maka begitu luar biasanya kota Madinah yang memang sudah tercerahkan dengan agama Islam. Ya, semuanya hidup dengan makmur dan penuh berkah. Maka ketika Bilal azan seakan Nabi kembali. Zaman Nabi kembali lagi itu Pak. Menikah. Inilah satu kisah tentang Jazirah Arab yang telah ada pada panggilan Islam ketika Nabi itu usia 63 tahun. Tentunya 63 tahun ini Bapak Ibu ialah dengan patokan bulan-bulan Qamariyah. Kalau bulan Masehiyah maka beliau berusia 61 tahun menikah. Dan beliau meninggal di biliknya Aisyah. Waktu itu Aisyah yang berada di sisi beliau. Maka kalau ada Bapak Ibu ada cerita yang beda, kan kadang ada ya dikisahkan bahwa Nabi ketika meninggal sing nunggoni Sayyidina Ali dan Fatimah. Ini kisah ini versinya Syiah. Kalau Sunni mboten, Aisyah yang menunggu. Bahkan Ali enggak di tempat waktu itu. Ya Ali pas tidak di Madinah waktu itu. Jadi ketika sedo itu Aisyah sik mangku Pak. Menikah. Itulah Kanjeng Nabi kita yang telah Allah panggil. Semoga Allah berikan pada beliau salat dan salam dan kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Maka tan semanten ingkang saged kita aturaken Bapak Ibu karena waktu juga sudah pas katosipun ya sudah lengkap ya 1 jam. Semoga di kesempatan malam ini bisa menjadi satu iktibar kita untuk kembali mengingat sirah Nabi kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai beliau dan mengiktidai atau mencontoh segenap perilaku yang telah beliau contohkan. Maka ten semanten ingkang saged kita aturaken, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.